Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, anak-anak saya harapkan tetap semangat. Kita akan melanjutkan tentang transformasi. Nah, kita akan mempelajari transformasi itu ada beberapa yang akan kita bahas dalam materi transformasi. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, diletasi atau perubahan sebuah ukuran. Nah, kalian pernah lihat atau bermain catur? Nah, disitulah kita akan merubah posisi dari anak catur seperti pada gambaran ini, di mana posisi kuda itu kita pindahkan. Kalau kuda dalam permainan catur itu langkahnya seperti huruf L, maka posisinya akan berubah sesuai dengan aturan huruf L. Nah, itulah langkah-langkah daripada buah catur, itu adalah merubah atau menggeser. Nah, sekarang yang kita pelajari dalam matematika, pergeseran itu dengan koordinat di mana kita lihat sekarang ada sebuah titik yang warna merah ini pada koordinat, yaitu pada titik X, Y. Jadi titik awalnya dinamakan A, posisinya X, Y. Kalau kita geser, kita pindahkan tempat menjadi A aksen, maka posisinya X akan menempati posisi hasil pergeserannya, yaitu X ditambah A. Sedangkan posisinya Y itu berada di Y ditambah B. A-nya adalah arah searah dengan koordinat X. Sedangkan B adalah arah sesuai dengan koordinat Y. Jadi nanti hasil dari pergeseran atau translasi A, di mana letaknya X, Y akan menjadi X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, seperti ini. Asalnya letaknya A pada posisi X, Y. Setelah digeser, geserannya adalah A, B. Hasil penggeserannya A aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, kalau X ini 1, Y-nya 2, geserannya adalah juga 1, A-nya, B-nya 2, maka hasilnya adalah 1 ditambah 1. Nanti hasilnya 2. Y-nya adalah 2 tadi, B-nya juga 2, ditambahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi nanti letaknya A aksen hasil daripada translasi menghasilkan X ditambah A, Y ditambah B. Itulah yang kita pelajari tentang pergeseran. Saya lanjut yang kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Pernahkah kalian bercermin di muka cermin? Nah, itulah salah satu yang kita bahas. Seperti ini. Ini ada monyet. Dia bercermin. Ini anak kecil bercermin. Ini juga monyet bercermin. Nah, hasil pencerminan ini adalah bayangan
cermin dan benda yang bercermin jaraknya akan menjadi sama. Oke, kita lanjut. Apa sih pencerminan itu? Pencerminan itu adalah proses setiap titik pada bangun geometri terhadap garis tertentu. Jadi kita akan membahas bab ini pada koordinat kartesius. Yang menjadi cermin itu bukan kaca, tapi bisa titik, bisa garis yang berada pada koordinat kartesius. Seperti contoh ini. Coba kalian lihat. Di sini koordinat kartesius sumbu Y. Koordinat kartesius yang datar sumbu X. Nah, sekarang di sini ada titik. Titik A posisinya adalah X, Y. Negatif 6,6. Demikian juga B, C, dan D. Nah, sekarang kita akan mencerminkan dari titik-titik itu yang nanti akan menghasilkan sebuah bayangan. Kita akan mempelajari pertama adalah bagaimana kalau kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini A akan kita cerminkan terhadap sumbu X merupakan garis. Nah, garis ini yang jadi cermin. Maka nanti A ini akan menghasilkan titik ke bawah yang jaraknya sampai sumbu X. Dari sumbu X jaraknya panjangnya sama, maka disitulah nanti akan menghasilkan yang namanya hasil pencerminan. Oke, kita akan mempelajari. Sekarang kita akan mencerminkan titik-titik itu. Yang pertama kita cerminkan ini terhadap sumbu X. Nah, ini yang jadi cermin. Ini cerminnya sumbu X. Nah, sekarang titiknya adalah A negatif 6,6. Kalau ini jadi cermin, maka bayangannya berada di titik negatif 6,6. Karena hasil pencerminan itu adalah tegak lurus dengan cermin, jaraknya antara bayangan, antara benda dengan cermin, sama dengan cermin dengan bayangan. Maka titiknya akan menghasilkan titik negatif 6 dan negatif 6. X-nya negatif 6. Apabila cerminnya itu sumbu X. Ini yang jadi cermin. Selanjutnya kita lanjut. Titik yang 7, titik D, 7, negatif 6 kita cerminkan di sumbu X, maka akan menghasilkan ini hasil cerminannya ke atas dengan jarak yang sama dengan tegak lurus dengan cerminnya. D hasilnya di aksen 7,6. Lanjut. Sekarang yang jadi cermin adalah sumbu Y garis yang tegak. Ini cerminnya. Kalau titiknya C yang jadi cermin adalah sumbu Y, maka menghasilkan bayangannya adalah di C aksen, yaitu terletak pada negatif 4, negatif 3. X-nya 4, Y-nya negatif 3. Ini hasil pencerminan, yaitu dengan sumbu Y sebagai cermin. Nanti kalian bisa menghasilkan titik B nanti ada di mana. Titik A hasilnya nanti hasil pencerminan. Nah, kita lihat pada gambar ini, yang penting adalah harus tegak lurus dengan cermin, jaraknya sama antara benda pada cermin dan bayangan pada cermin. Saya lanjut. Sekarang titik B kita cerminkan sama sumbu Y, maka hasilnya ini B aksen adalah min 3,4. Kita lanjut sekarang. Kalau yang jadi cerminnya adalah Y sama dengan X. Apa sih Y sama dengan X? Y sama X-nya sama, seperti ini titik ini. Y-nya 1, X-nya 1, atau X-nya 1, Y1. Ini. X-nya 2, Y-nya 2. Ini. X-nya 3, Y-nya 3. Dan seterusnya. Maka dari titik-titik X sama Y-nya sama dibuat sebuah garis. Maka garis inilah yang merupakan garis Y itu sama dengan X. Nah, kalau ini yang jadi cermin, bagaimana hasil pencerminan dari benda yang ada atau titik yang ada pada koordinat itu kita cerminkan pada Y sama dengan X. Seperti ini. Titik A negatif 6,6.
Maka kalau dicerminkan tegak lurus dengan cermin, maka berada di titik A aksennya adalah 6, negatif 6. Ini hasil pencerminannya. Oke, saya lanjut sekarang. Kalau sekarang yang jadi cermin Y sama dengan negatif X. Ini cerminnya ini cerminnya. Ini adalah garis yang dibentuk oleh Y sama dengan negatif X. Kalau negatifnya 1, X-nya, maka Y-nya 1. Kalau X-nya itu negatif 2, maka Y-nya 2. Negatif punyanya X, punyanya Y positif seperti ini. Y sama dengan negatif X. Maka ini garisnya yang akan menjadi cermin. Nah, kita mencerminkan sekarang titik C ini. Titik C ini kita cerminkan, maka hasilnya adalah C aksen. Maka titik inilah hasil bayangan, yaitu 3,4 ini. Kalau cerminnya adalah sumbu Y ini, garis Y ini sama dengan negatif X. Kita lanjut sekarang. Bagaimana yang merupakan cerminnya itu titik ini, cerminnya merupakan titik. Berada pada posisi X-nya di sini 0, Y-nya 0. Nah, bagaimana kalau kita mencerminkan, yaitu titik D 7, negatif 6 kita cerminkan terhadap sumbu X, maka garis ini panjangnya dengan bayangannya harus sama dan harus tegak lurus dengan titik ini, maka akan menghasilkan ini titiknya, yaitu titik D-nya negatif 7,6. Ini pencerminannya yang menjadi cermin titik 0,0. Kita lanjut sekarang. Yang menjadi garis adalah X. Yang menjadi cermin maksud saya merupakan garis X sama dengan 2. Ini yang warna merah ini adalah garis X sama dengan 2. Maksudnya di sini X-nya selalu 2. Ini 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2, negatif 2, 2, negatif 5. Maka pada garis ini nilainya X selalu 2, maka ini namanya garis X sama dengan 2. Ini warna merah adalah cerminnya. Nah, sekarang kita mencerminkan. Ini titik C kita cerminkan terhadap garis yang warna merah, yaitu X sama dengan 2. Maka bayangannya C akan menjadi C aksen. Pada titik berapa hasilnya? 8, negatif 3. Ini 8, negatif 3. Ini hasil pencerminannya. Yaitu jaraknya antara titik C dengan cermin dengan bayangan C aksen sama dan tegak lurus. Maka hasilnya seperti itu. Lanjut. Sekarang kalau yang jadi cermin Y sama dengan 2. Ini garis yang warna biru. Warna biru ini adalah garis Y-nya sama dengan 2. Yang jadi cermin. Yang dicerminkan B. Ini yang dicerminkan titik 3,4. Maka akan menghasilkan hasil pencerminannya B aksen berada di posisi 3,0. Nah, itulah yang namanya pencerminan Y sama dengan 2. Nah, secara umum pencerminan tadi bisa dirumuskan. Ini anak-anak harus hafal. Seperti tadi, apabila sumbu X jadi cermin, sing asale A menghasilkan tetap A, yang B-nya menjadi negatif B. Kalau yang jadi cermin sumbu Y, maka sing asale A, B akan menghasilkan A-nya negatif, B-nya positif. Kalau yang jadi cermin adalah titik 0,0, maka apabila titiknya A, B akan menjadi min A, min B. Dan seterusnya sampai yang ketujuh, yang tadi merupakan cerminnya Y sama dengan negatif X, maka kalau asal titiknya A, B akan menghasilkan min B, min A. Itulah yang kita bahas tentang pencerminan.
Lanjut, kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Ini adalah gambar jam dinding di mana jarumnya berputar. Kita akan mempelajari tentang perputaran. Nah, yang perlu diingat dalam sebuah rotasi atau perputaran, kalau arah perputaran dianggap nilainya positif apabila berlawanan dengan jarum jam. Jadi jarum jam berputar ke arah kanan, maka nilainya arah itu positif. Tapi kalau berlawanan berarti berputar berbalik ke arah kiri, maka hasilnya adalah negatif. Jadi lek wis podo karo jam dinding positif. Lek berlawanan arah dengan jam dinding itu nanti arahnya namanya negatif. Nah, yang perlu saya ingatkan atau kita pelajari untuk pertama yaitu kita mempelajari perputarannya adalah 180 derajat, 90 derajat, dan negatif 90 derajat. Dalam perputaran itu satu kali putaran 360 derajat. Kalau setengah putaran 180, sepertiga adalah 90. Tetapi karena arahnya itu ada yang berlawanan arah atau searah berlawanan arah dengan jarum jam, maka besar putarannya dinyatakan negatif. Maka nanti kalau titiknya A, B, kalau nanti diputar 180 derajat, maka nanti nilainya A ini menjadi negatif, nilainya B juga negatif. Demikian kalau perputarannya searah jarum jam, nilainya positif 90 derajat. Kalau asalnya A, B akan menghasilkan nanti A-nya itu adalah negatif B-nya. Jadi bukan A, tapi A itu nanti hasilnya, hasil perputarannya dari negatif B-nya, sedangkan B-nya nanti menghasilkan dari titik A-nya. Ya. Selanjutnya kalau negatif arahnya berlawanan arah min 90, maka titik A, B hasilnya A itu adalah B, hasilnya B adalah negatif A. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa kita lihat contoh-contoh pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dilatasi, yaitu perubahan ukuran, memperbesar dan memperkecil. Pada gambar ini adalah gambar panda ukurannya 13 cm x 10,5 cm. Diperkecil menjadi ukurannya adalah 6,5 cm x 5,25 cm. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah persoalan tentang pembesaran, di mana gelang karet ini kalau kita gunakan untuk menutup kaleng yang lebih besar, maka karet ini akan menjadi besar atau menjadi memperbesar. Kita lihat sekarang, seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik. Bentuknya yaitu bentuk tabung tanpa tutup. Dan luas tabungnya adalah, luas tutupnya tabung tadi adalah 616 cm persegi. Nah, kemudian ibu itu menutup tabung tersebut dengan plastik lalu diikat dengan karet atau gelang karet yang berbentuk lingkaran, diameternya 7 cm diameternya. Berarti jari-jarinya separuhnya nanti ya. Nah, sekarang kalian hitung berapa kali besarnya, asal itu berapa, akan menjadi besarnya menjadi berapa, lalu berapa kali pembesarannya. Nah, kita sekarang penyelesaian dari masalah tadi, jari-jarinya gelang adalah separuhnya diameter 3,5 cm. Sekarang luas tabung yang diketahui besarnya 616. Rumus dari luas tabung pi R kuadrat. Kita masukkan 22 pi-nya per 7 kali R kuadrat sama dengan 616. Maka R kuadratnya akan ketemu
7 dibagi 22 dikalikan 616. R kuadratnya ketemu 196 cm persegi. Maka R-nya adalah akar 196 adalah 14. Maka jari-jari daripada karet tadi akan membesar, yang asalnya 3,5 menjadi 14. Jadi jari-jari dari tabung dibagi jari-jari karet belang adalah 14 dibanding dibagi 7,2, maka akan menjadi 4 dibanding dengan 1. Sehingga pembesarannya adalah 4 kali. Artinya karet itu diperbesar 4 kali. Asalnya 3,5 dibesarkan 4 kali menjadi 14 cm. Jadi pembesarannya adalah 4. Itulah yang kita bahas tentang pembesaran. Oke, kita sekarang pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tapi tidak mengubah bentuk yang bersangkutan. Lanjut, seperti ini asalnya A, B, C segitiganya, maka diperbesar. Berapa kali pembesarannya? 2 kali dengan skala 2, hasilnya seperti ini. Ini hasil pembesarannya, ini benda semula. Lanjut, sekarang yang kita perlu pahami adalah apabila dalam dilatasi atau perbesaran itu pada titik apa, titik mana, itu yang harus kita pelajari. Coba kita lihat sekarang. Ini ada A, B, C. Terus diperbesar dengan skala 2. Pembesarannya adalah pada titik A sendiri. Maka A tetap pada posisi A, B akan berubah besarnya 2 kali, yang asalnya panjangnya sepanjang ini menjadi A sampai di B menjadi ini A, B, C, D. Maka posisinya titik B asalnya adalah 4,2 menjadi 5,2. Titik C yang asalnya adalah 4,3 menjadi 5,4. Titik D yang asalnya 3,3 menjadi titik 3,4. Nah, ini hasilnya. Koordinat bayangannya A, B, C, D masing-masing menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yaitu 3,2. 3,2 tetap karena pembesarannya di sini. B-nya berubah menjadi 5,2, C-nya 5,4, D-nya 4,3. Oke, kita lanjut sekarang. Dari contoh tadi, jika pembesarannya dibesarkan, nilainya lebih besar dari 1. Yang saya maksud lebih besar dari 1, ini pembesarannya 2, lebih besar dari 1, maka letaknya akan letaknya searah terhadap pusat dilatasinya, searah. Kita lihat sekarang persoalan yang kedua. Titik A pada segi 4 ABC kita perbesar dengan skala negatif. Nah, ini negatif, kalau tadi positif, sekarang negatif ya. Dari skalanya negatif, pembesarannya tetap ada di titik A. Bagaimana hasilnya? Kita lihat A tetap di A, sedangkan letaknya B akan berpindah tempat di titik di sini B. Letaknya C akan berpindah tempat di sini, letaknya D di sini. Pembesarannya adalah 2 kalinya, tapi posisinya adalah yang berubah. Kita lihat sekarang, coba. A titiknya yang asalnya adalah 3,2 tetap menjadi 3,2. Titik B yang asalnya di sini 4,2 menjadi 1,2. Titik C yang asalnya di sini yaitu titik
4,3 menjadi 1,0. Titik D yang asalnya adalah 3,3 posisinya berada di titik 3,0. Nah, berbeda dengan tadi, ternyata kalau pembesarannya skalanya negatif, maka ini kurang dari 1, lebih besar dari negatif 1, maka bangun tersebut diperbesar yang letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi. Nah, itulah yang saya maksud akan menimbulkan sebuah kesimpulan tentang sifat dilatasi. Jadi nanti kalau K atau yang dimaksud pembesarannya, nilai faktor skalanya, kalau nilainya adalah lebih besar dari 1, bukan negatif, positif, maka bangun akan diperbesar letaknya secara terhadap pusat dilatasi dengan bangun searah ini, maksudnya searah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kalau pembesarannya itu adalah 1 skalanya, maka bangun itu tidak mengalami perubahan pancet pada bentuk dan letak semula. Kalau pembesarannya kurang dari 1 dan lebih kecil dari 0, setengah, seperempat, seperlima, maka akan lebih kecil gambarnya dan letak searah terhadap pusat dilatasi. Kalau pembesarannya lebih kecil dari 0 dan lebih besar negatif 1, maka bangun itu akan diperkecil dan letaknya berlawanan arah. Sedangkan nanti kalau pembesarannya atau skalanya lebih kecil dari 1, maka bangun itu akan diperbesar dan letaknya berlawanan. Sekian materi yang kita sampaikan, moga-moga bermanfaat dan mempermudah anak-anak untuk belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.